Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kalian akan mengikuti pembelajaran bersama Bu Ayu. Anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran? Semoga kalian menyimak pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar bersama pada mata pelajaran tematik kelas 5, khususnya pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pada pembelajaran 2. Pokok-pokok materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, kalor dapat merubah wujud benda. Yang kedua, informasi penting terkait peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Yang ketiga, gerak tari sesuai dengan pola lantai. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pernahkah kalian melihat embun di pagi hari? Tentu pernah bukan? Embun terbentuk karena proses pengembunan. Pengembunan yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Lalu, ketika siang hari, embun-embun itu akan mengalami penguapan karena terkena sinar matahari. Penguapan yaitu proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Mari kita lakukan percobaan berikut. Untuk melakukan percobaan, alat dan bahan yang diperlukan yaitu es batu, palu, dan mangkok. Cara kerjanya, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. Langkah selanjutnya, letakkan beberapa potong es ke dalam mangkuk. Lalu, letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, es batu mencair. Anak-anak, dari percobaan tadi, dapat kita ketahui bahwa kalor atau panas dapat menyebabkan perubahan wujud benda, yaitu mencair. Mencair merupakan salah satu perubahan wujud benda yang membutuhkan atau menyerap kalor. Mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan. Contoh lain dari proses mencair yaitu lilin yang dipanaskan dan mentega yang dipanaskan. Anak-anak cerdas, banyak peristiwa yang turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Lalu, timbullah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menghendaki agar golongan tua secepatnya menyatakan kemerdekaan. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah
Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anak-anak, itu tadi peristiwa menjelang pembacaan teks proklamasi. Selain itu, ada juga peristiwa setelah pembacaan teks proklamasi. Yang pertama, penyebaran berita kemerdekaan melalui pamflet, penulisan di tembok, kantor, radio, surat kabar, dan lain-lain. Yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah dengan menggelar acara seperti rapat raksasa di lapangan Ikada dan aksi heroik di berbagai daerah. Anak-anak, setelah kalian membaca teks tentang peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi, kalian bisa menemukan kata baku dan tidak baku yang terdapat di dalam teks bacaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari pola lantai pada gerak tari. Tahukah kalian apa itu gerak tari? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Nah, dalam gerakan tari ini akan indah jika diiringi dengan musik. Selain musik, ada lagi hal lain yang membuat gerak tari menjadi indah. Apakah kalian tahu? Ya, tepat sekali, pola lantai. Sebelum kalian mengetahui apa itu pola lantai, perlu kalian ketahui bahwa gerak tari ada 3 macam. Yang pertama, karya tari tunggal. Yang kedua, karya tari berpasangan. Yang ketiga, karya tari berkelompok. Pada karya tari berkelompok, diperlukan pola lantai yang sesuai. Lalu, apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah gerak atau perpindahan penari dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan pola tertentu. Berikut adalah pola lantai yang biasa dilakukan oleh penari dan kalian bisa mencoba di rumah. Yang pertama, pola lantai horizontal. Pada pola lantai horizontal, penari mengambil posisi lurus ke samping. Yang kedua, pola lantai vertikal. Pada pola lantai vertikal, penari mengambil posisi lurus dari depan ke belakang. Yang ketiga, pola lantai melengkung atau setengah lingkaran. Penari mengambil posisi melengkung atau setengah lingkaran. Yang keempat, pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari mengambil posisi menyudut ke kanan dan menyudut ke kiri. Nah, itu tadi anak-anak pola lantai yang biasa dilakukan dalam tari berkelompok dan kalian bisa mempraktikkannya di rumah. Tentu kalian paham bukan? Anak-anak, bagaimana pembelajaran kita tadi? Tentu menyenangkan bukan? Nah, itu tadi adalah materi-materi pada pembelajaran tematik kelas 5, tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.